Halo, bertemu kembali di HD Multimedia. Kali ini kita akan membahas tentang animasikan objek 3 dimensi di Blender. Kali ini kita akan menggunakan Blender 2.7. Pertama-tama, ini adalah tampilan awal di Blender. Akan ada default gambar kubus seperti ini. Kalau kita ingin menganimasikan objek ini, kita ubah dulu default yang ada di sini menjadi animation. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dimana nanti di sini ada objek yang bisa kita lihat, objek 3 dimensinya. Lalu kita lihat di bawah sini ada start 1 dan end 250. Dimana start 1 itu adalah kita mulai menganimasikan objek. Itu dimulai dari frame pertama. Lalu berakhir di frame ke 250. Ini kita bisa ubah-ubah. Misalkan akhirnya ada di frame 100 misalkan. Nah, seperti itu. Atau kita bisa juga merubah lebih dari 250. Nanti akan ada timeline di sini, ini timelinenya. Lalu di sebelah kanan end, di sini ada satu ini adalah kita sedang berada di frame keberapa. Jadi kita sedang berada di frame keberapa, ini akan tampil di sini. Lalu sebelah kanan di sini ada play animation ya, atau kita mau next keyframe atau dan jump ke frame terakhir gitu. Lalu di sebelah kanan sini yang ada gambar kunci ini kalau kita klik di sini ada yang ingin kita animasikan apa. Misalkan location jadi lokasi yang dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi objek tersebut misalkan ingin kita pindahkan dari sini ke sini, itu kita menggunakan location. Atau lock road ini adalah lokasi dan rotasi. Jadi misalkan yang ingin kita animasikan adalah lokasi dan rotasi. Jadi selain objek ini kita bisa pindahkan, objek tersebut kita bisa animasikan menggunakan rotasinya. Atau lock road scale itu berarti lokasi, rotasi, dan scale. Nah, scale itu adalah objek tersebut bisa dianimasikan misalkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, kalau kita ingin menggunakan tiga-tiganya, kita bisa pilih yang lock road scale seperti itu. Sebelum kita animasikan, di sini kita lihat ada frame rate. Frame rate ini di sini tertulis 24 fps. fps itu artinya adalah frame per second. Jadi kalau misalkan 24 fps artinya 24 frame per second. Ya, jadi dalam 1 detik itu ada 24 frame. Jadi kalau misalkan kita ingin menganimasikan objek tersebut selama 4 detik, maka 24 dikali 4 itu frame yang kita butuhkan. Jadi n-nya nanti sampai ke berapa gitu. Nah, sekarang kita coba untuk menganimasikannya. Kita coba menganimasikan objek kubus ini. Misalkan objek kubus ini akan kita pindah dari titik tengah sini ke gear. Kita lihat dulu dia di sini. Di frame pertama, kubus tersebut berada di tengah-tengah sini. Ini kita sebelum pindahkan kubus tersebut, kita harus memberikan keyframe kubus tersebut di frame ke-1. Jadi di frame ke-1, ini kita sedang berada di frame ke-1. Di frame ke-1, ini kita insert keyframe dulu si kubusnya dengan cara klik atau pencet shortcut I di keyboard I. Nah, nanti di sini akan muncul keyframe. Di sini ada namanya cube atau kubus. Betul, kubusnya kan karena objek ini namanya kubus, cube, maka di sini akan namanya cube. Itu. Lalu ganti frame ini misalkan menjadi
50. Nah, kita pengen di frame ke-50 kubus ini akan berada di sini. Kita pindahkan ke sini. Gitu. Ya, jadi sistemnya adalah kita ubah dulu frame-nya. Kita pengen di frame ke-50 kubus berada di sini, jadi kita ubah frame 50 dan ke-50 baru kita pindahkan kubusnya ke sini. Lalu kita insert keyframe. Lihat di sini. Di frame ke-1 udah ada keyframe-nya, frame ke-50 yang hijau ini nih belum ada keyframe-nya. Lalu kita klik I. Nah, lalu kita klik I, lalu di frame ke-50 keyframe-nya sudah masuk. Gitu. Ya. Lalu kalau misalkan kita play, kita play. Nah, lihat dari frame 1 sampai frame ke-50 kubus tersebut akan bergerak dari tengah ke pinggir. Seperti itu. Akan bergerak dari tengah ke pinggir, dari frame ke 1 sampai frame ke-50. Itu gerakannya seperti itu. Agak sedikit lambat karena frame 1 dia di sini, frame 50 di sini. Jadi untuk mencapai dari 1 ke 50, dia gerakannya dari sini ke sini itu mencapai 1 sampai 50 itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau kita ingin membuat kubus tersebut bergerak lebih cepat, maka jarak antar frame-nya itu jangan terlalu jauh. Seperti itu. Ini misalkan kita bisa delete dulu frame ke-50-nya dengan cara klik kanan di frame yang ingin kita hapus. Yang aktif yang berwarna kuning. Jadi kalau misalnya kita delete, select dulu yang ingin kita delete dengan cara klik kanan, lalu kita pencet delete keyframe. Nah, misalkan kita ingin kubus tersebut bergerak lebih cepat, maka pada frame ke-1 dia ada di sini kubus tersebut, maka misalkan frame ke-10 aja, kita pengen frame ke-10 ini kita ganti 10, kubus tersebut kita pindahkan ke pojok sini, lalu kita insert keyframe dengan cara I. Nah, sudah masuk keyframe-nya. Kalau misalkan kita start ya, nah dari frame, karena tadi kita N-nya di frame ke 100, kita lihat di sini kalau misalkan frame 1 sampai frame 10 kubus akan bergerak dari tengah ke pinggir. Nah, dari bergeraknya lebih cepat daripada yang tadi. Tuh. Ya. Nah, kenapa dia berhenti di sini? Itu adalah pada saat frame ke 11 sampai frame ke 100, karena M-nya kita 100 ya. Jadi dari frame 1 sampai 10 dia akan bergerak dari sini ke sini, dan mulai frame ke 11 sampai frame ke 100 nih, lihat nih frame-nya jalan sampai frame ke 100 dia tidak kemana-mana kubusnya, karena kita cuma menganimasikan sampai frame ke 10 saja. Jadi dari 11 sampai 100 dia tetap berada di sini, nggak kita animasikan, belum kita animasikan, maka dia akan tetap berada di sini. Nah, sekarang kita atur dulu kameranya, karena kita akan view kamera saja. Kita bisa atur jadi kameranya itu yang ada tanda kotak ini ya, jadi angle kameranya dari tanda kotak ini. Jadi kalau misalkan objek tersebut berada di luar kotak ini, berarti ketika di render dia tidak berada di dalam frame kamera itu. Jadi kalau misalkan kita ingin menganimasikan objek kubus ini atau objek 3 dimensi yang kita buat, itu pastikan objeknya berada di dalam kotak ini, jadi berada di dalam frame, jangan berada di luar. Terkecuali kalau misalkan
kalian ingin menganimasikannya dari objek tersebut dari luar datang ke dalam lalu keluar dari frame lagi, seperti itu. Jadi pastikan objek itu berada di dalam kotak ini kan tadi kita di frame ke 10, dari frame 1 sampai frame ke 10 kubus tersebut bergerak ke sana. Misalkan kita pengen lagi di frame ke misalkan frame ke 40 kubus tersebut maju ke depan sini lagi, misalkan kita gesernya dengan menggunakan saja. Nah, misalkan ada di sini, jadi kita pengen di frame ke 1 di tengah-tengah, frame ke 10 dia berada di sini kubusnya, lalu frame ke 40 dia maju lagi, kita insert keyframe lagi dengan pencet I, dan di sini masuk lagi keyframe-nya. Jadi kalau misalkan kita play, dia akan mundur maju. Jadi dari frame 1 sampai frame ke 10 dia mundur, dari frame ke 11 sampai frame ke 40 dia maju lagi gitu. Lihat pergerakannya dari 1 ke 10 kan dia gerakannya lebih cepat karena jaraknya lebih dekat antara 1 dan 10, dan dari 10 ke 40 kan jaraknya agak lebih renggang, berarti pergerakannya agak lebih lambat. Frame ke 50 kita akan scale dia, kita akan S, kita kecilin ya, lalu kita insert keyframe, lalu di frame ke 80 misalkan kita besarin lagi, S lagi, size lagi, jadi besar ini, di insert frame lagi ya, misalkan seperti itu. Ya, jadi gitu cara prinsip ya, prinsip dasar untuk menganimasikan objek 3 dimensi di Blender. Terima kasih.